Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sejahtera bagi kita semua. Untuk Ibu dosen yang saya hormati, Ibu Miftahul Jannah sebagai dosen pengampu mata kuliah landasan bimbingan dan konseling, serta teman-teman semua yang saya cintai yang sedang menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Putri Reski Amelia Syafi'i dengan NIM A5012452. Saya merupakan mahasiswi Universitas Tadulako dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester UTS, mata kuliah landasan bimbingan dan konseling, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai landasan yuridis, kerangka hukum sebagai dasar penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita lihat dulu apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan kedudukan landasan yuridis dalam praktik bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengidentifikasi peraturan undang-undang yang mendasari layanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis fungsi landasan yuridis bagi profesionalisme dan akuntabilitas konselor. Dan yang keempat, mengaitkan landasan yuridis dengan penerapannya secara nyata di sekolah. Baik, kita akan memasuki bagian yang pertama, yaitu konsep utama. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan landasan yuridis bimbingan dan konseling itu? Secara sederhana, landasan yuridis secara formal adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Payung hukum ini bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, hingga keputusan dan peraturan menteri. Lalu muncul pertanyaan, mengapa landasan yuridis ini menjadi fondasi yang sangat penting bagi seorang konselor? Jadi jawabannya ada 3 alasan utama, yaitu yang pertama, legitimasi profesi, yaitu memberikan dasar hukum yang sah dan formal bagi kedudukan konselor serta penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di institusi pendidikan. Yang kedua, standar dan akuntabilitas, yaitu mengatur kualifikasi, kompetensi, serta batasan tanggung jawab yang jelas bagi konselor dan memberikan bantuan profesional. Dan yang ketiga, sebagai perlindungan hukum, di mana melindungi hak-hak peserta didik atau klien, termasuk di dalamnya menjamin asas kerahasiaan dan privasi selama proses konseling berlangsung. Selanjutnya, mari kita bedah dasar teori dan peraturan perundang-undangan yang menopangnya. Landasan konstitusional ini terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, landasan konstitusional dan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ini adalah akar konstitusional utama bagi seluruh layanan pendidikan termasuk juga bimbingan dan konseling. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana undang-undang ini menegaskan bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian integral atau tak terpisah dari proses pendidikan di satuan pendidikan. Menariknya, dalam pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas, konselor juga disebut sebagai sejajar dengan pendidik lainnya seperti guru maupun dosen yang berimplikasi pada pengakuan formal profesi kita. Yang kedua, peraturan pemerintah dan tingkat kementerian. Di tingkat peraturan pemerintah atau PP, kita mengenal PP nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi yang memuat dasar penyelenggaraan program pendidikan profesi konselor serta SK Menpan nomor 84/1993 dan 118/1996 tentang jabatan fungsional guru atau pengawasan sekolah dan angka kreditnya. Di tingkat peraturan menteri sendiri, yang paling teknis dan dekat dengan kita adalah Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang mengatur secara komprehensif tentang tugas, ruang lingkup, dan pelaksanaan layanan BK pada pendidikan dasar dan menengah. Serta ada juga Permendikbud nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang menjadi tolak ukur profesionalitas seorang konselor. Selanjutnya ada contoh penerapan di sekolah. Teori tanpa praktik tentu bagai sayur tanpa garam. Lalu bagaimana wujud nyatanya landasan yuridis ini di lapangan atau di sekolah? Mari kita lihat 4 poin penerapannya.
Yang pertama, legalitas program, di mana guru BK menyusun program tahunan dan semesteran dengan mengacu pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 sebagai payung teknis pelaksanaan. Jadi, program yang dirancang bukan asal-asalan, melainkan berbasis regulasi yang sah. Yang kedua, ada kualifikasi konselor, di mana sekolah harus mencaratkan guru bimbingan dan konseling harus berlatar belakang minimal pendidikan S1 bimbingan dan konseling atau psikologi pendidikan, sesuai dengan standar kompetensi dan Permendikbud nomor 27 tahun 2008. Yang ketiga, ada kode etik dan kerahasiaan, di mana konselor wajib menjaga asas kerahasiaan klien atau konseli. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang melekat secara mutlak pada profesi konseling. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada hak peserta didik, di mana setiap siswa dijamin haknya untuk memperoleh layanan BK sebagai bagian dari hak mendapatkan pendidikan yang layak menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, agar lebih konkret, mari kita analisis sebuah ilustrasi kasus sederhana yang berlatar belakang di sekolah. Seorang siswa SMP mengalami tekanan psikologis yang cukup berat akibat masalah keluarga di rumah. Wali kelas yang melihat penurunan prestasi dan perubahan perilaku siswa tersebut segera merujuk siswa itu kepada guru bimbingan dan konseling untuk mendapatkan layanan konseling individual. Lalu bagaimana kaitan kasus ini dengan layanan yuridis? Yang pertama, tindakan wali kelas yang merujuk siswa kepada guru BK sangat sejalan dengan peraturan mekanisme layanan yang diatur dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014, di mana ada koordinasi profesional di dalam satuan pendidikan. Yang kedua, guru bimbingan dan konseling yang menangani kasus ini dipastikan memiliki kewenangan dan kompetensi karena memenuhi standar kualifikasi akademik sesuai dengan Permendikbud nomor 27 tahun 2008. Dan yang ketiga, seluruh informasi pribadi dan cerita yang diungkapkan oleh siswa di ruangan konseling wajib dijaga kerahasiaannya secara ketat sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi konseli ataupun klien. Nah, bagaimana? Sudah jelas bukan? Nah, kita telah sampai pada penghujung pemaparan materi kali ini. Sebagai kesimpulan, landasan yuridis bukanlah sekedar formalitas birokrasi, melainkan pijakan hukum mutlak yang menjamin keabsahan, standar kualitas, dan perlindungan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling, mulai dari konstitusi tertinggi seperti Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan teknis Kementerian Pendidikan. Dan juga dengan landasan ini, layanan bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara profesional, terarah, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Dan pesan reflektif saya pada kali ini, memahami landasan yuridis berarti kita sedang membangun kesadaran bahwa menjadi seorang konselor adalah panggilan moral dan profesional. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita untuk menjaga hak, harkat, dan martabat serta kepentingan terbaik peserta didik kita, sekaligus menjunjung tinggi marwah profesi bimbingan dan konseling di Indonesia. Sebelum saya tutup, berikut adalah daftar referensi ilmiah yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini. Demikian pemaparan materi saya memohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang telah menonton serta ibu dosen mengampu materi dan juga mata kuliah landasan bimbingan dan konseling ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.